Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Giska Dwi Rahmawati, NIM A12.2024.07172 dari kelompok A12.6301U. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi week 1 sampai week 7 pada mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Pada minggu pertama, kita membahas konsep dasar Customer Relationship Management. CRM adalah pendekatan untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan menggunakan data dan teknologi. Tujuan CRM dikenal dengan 3 langkah yaitu Get, Cap, and Grow. Get artinya mendapatkan pelanggan baru, Cap berarti mempertahankan pelanggan, dan Grow berarti mengembangkan pelanggan agar membeli lebih sering atau lebih banyak produk. Pelanggan yang loyal itu penting karena mereka lebih sering membeli, tidak sensitif terhadap harga, dan bahkan mempromosikan perusahaan lewat rekomendasi pribadi. Intinya, CRM membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang yang berdampak langsung pada keuntungan. Selanjutnya pada week 2, kita belajar tentang pentingnya memahami hubungan pelanggan. Perusahaan membangun hubungan pelanggan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya pemasaran, dan mengetahui customer lifetime value atau nilai pelanggan dalam jangka panjang. Untuk itu, perusahaan harus benar-benar mengenali setiap pelanggan. Caranya dengan mengumpulkan data internal, menerapkan program loyalitas, dan meminta pelanggan mengenalkan diri saat berinteraksi lewat web, aplikasi, atau call center. Dengan mengenali pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Pada week 3, kita membahas proses implementasi CRM. Proses ini terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, mengembangkan strategi CRM sesuai tujuan perusahaan. Kedua, membangun fondasi proyek dengan tim dan stakeholder yang jelas. Yang ketiga, menentukan kebutuhan sistem dan memilih mitra teknologi yang tepat. Keempat, mengimplementasikan serta menguji sistem CRM. Dan terakhir, mengevaluasi kinerja untuk memastikan CRM memberikan hasil nyata. Dari sini kita belajar bahwa CRM bukan hanya software, tapi juga melibatkan orang, proses, dan budaya organisasi. Masuk ke week 4, topiknya adalah database pelanggan dalam CRM. Database pelanggan memiliki 4 fungsi penting, yaitu strategi untuk menentukan pelanggan target, operasional untuk penjualan dan layanan, analitis untuk memahami perilaku pelanggan, dan kolaboratif untuk berbagi informasi antar pihak. Data operasional biasanya disimpan dalam OLATP, sedangkan data analitis disimpan dalam OLAP. Agar CRM berjalan efektif dan data harus akurat, tidak duplikat, dan selalu diperbarui. Kualitas database mencerminkan kualitas CRM itu sendiri. Pada week 5, kita membahas Customer Portfolio Management atau CPM. CPM mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai dan karakteristik mereka agar perusahaan bisa memberi perlakuan yang berbeda pada tiap segmen. Dasar CPM terdiri dari 4 hal penting: segmentasi pelanggan, perhitungan nilai pelanggan, estimasi customer lifetime value, dan penentuan strategi untuk tiap segmen. Dalam B2C, pelanggan biasanya individu, sedangkan dalam B2B, pelanggan berupa organisasi dengan hubungan lebih erat dan jangka panjang. Dengan CPM, perusahaan dapat fokus pada pelanggan yang paling menguntungkan sehingga upaya pemasaran lebih efisien dan tetap tepat sasaran. Pada week 6, kita membahas tentang Customer Experience atau CX. Customer Experience adalah kesan yang dirasakan pelanggan selama berinteraksi dengan perusahaan, mulai dari awal hingga setelah pembelian. Untuk meningkatkan pengalaman, pelanggan perusahaan perlu memiliki visi yang berfokus pada pelanggan, membangun hubungan emosional, menampung feedback secara real time, dan mengukur kepuasan pelanggan dengan indikator seperti NPS dan CSAT. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan bersedia membayar lebih mahal demi pengalaman yang lebih baik. Itu artinya CX menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis modern.
Terakhir, pada week 7, kita mempelajari cara membedakan pelanggan berdasarkan nilainya. Setiap pelanggan punya nilai yang berbeda, maka strategi perusahaan yang juga harus berbeda. Salah satu alat yang digunakan adalah decile analysis untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kontribusi nilai mereka. Dalam CRM, ada nilai aktual yaitu nilai pelanggan saat ini dan nilai potensial yaitu peluang peningkatan nilai di masa depan. Pelanggan dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada MVC, pelanggan paling menguntungkan. Yang kedua ada MGZ, pelanggan dengan potensi pertumbuhan. Yang ketiga ada BZ, pelanggan yang merugikan. Dan keempat ada Migratros, pelanggan di posisi tengah. Tujuan akhirnya adalah memaksimalkan nilai pelanggan jangka panjang dan mengurangi biaya pada pelanggan yang merugikan. Itu tadi rangkuman dari week 1 sampai week 7. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.